Baik semuanya, mohon izin saya untuk memulai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ratna Vika Setya, Sarjana Komputer, dan Ibu Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan, selaku pemateri hari ini. Dan kepada adik-adik kelas 10 peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Slawi yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selanjutnya, izinkan saya Intan Pandini selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan biodata pemateri. Yang ketiga, acara inti. Dan terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah pada acara inti, yakni penyampaian materi, izinkan saya membacakan biodata pemateri pertama pada pagi hari ini. Nama, Ratna Vika Setya, Sarjana Komputer. Tempat tanggal lahir Tegal, 4 September 1982. Jabatan, Guru Produktif Multimedia. Pesan, awali dengan niat yang baik, berusaha dengan baik, insya Allah hasil terbaik akan didapatkan. Memasuki acara inti, saya serahkan kepada pemateri. Kepada Bapak Ratna Vika Setya, Sarjana Komputer, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, bisa dipertemukan walaupun dalam suasana PPKM menggunakan layanan dari Microsoft Teams, kita masih bisa bersilaturahim. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kami nantikan, selalu kita nantikan di yaumil akhir kelak. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk adik-adikku kelas 10 AKL 1 sampai dengan 4 karena sudah terseleksi diterima di SMK Negeri 1 Slawi yang notabene mungkin seleksinya kemarin sangat ketat dan alhamdulillah kalian yang terpilih. Dan satu lagi, tidak ada hal yang namanya kebetulan ya, kalian sampai di SMK Negeri 1 Slawi itu bukan hal yang notabene kebetulan, itu semuanya sudah digariskan.
sudah ada jalan hidupnya. Berarti ini adalah yang terbaik yang Allah siapkan untuk masa depan kalian. Jadi selama 3 tahun ke depan, pesan saya, ikuti, belajar dengan baik, semua aturan yang ada di SMK Negeri 1 Slawi, bentuk karakter kalian agar menjadi suatu saat menjadi orang yang notabene sukses. Nggak cuma sukses dunia, tapi sukses di akhirat juga. Untuk hari ini, saya akan bawakan materi tentang kepramukaan. Kebetulan saya ditugasi oleh sekolah untuk menjadi pembina pramuka di SMK Negeri 1 Slawi. Dan nanti akan saya jelaskan beberapa hal terkait dengan kepramukaan. Walaupun nanti ada yang notabene kurang jelas, atau nanti ada yang mau ditanyakan, kemudian waktunya misal tidak mencukupi, nanti akan ada OKPP, yaitu masa orientasi untuk kepramukaan. Untuk jadwal sedang disiapkan oleh pembina juga dari kesiswaan, yang jelas nanti ada. Dan untuk kelas 10, walaupun nanti belajarnya menggunakan daring, tapi pramuka itu masih tetap jadi satu kegiatan yang wajib, karena dengan pramuka kalian bisa menambah banyak hal, pengalaman, juga bisa berlatih terkait dengan kedisiplinan, juga terkait dengan norma dan etika. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang yang memiliki akhlak yang baik. Itu yang paling utama. Jadi dengan kepramukaan, pendidikan kepramukaan diharapkan salah satunya bisa membentuk mental yang baik, etika, attitude yang baik. Karena Indonesia sangat memerlukan itu. Kalau orang pintar banyak, cukup minum tolak angin saja, Anda jadi orang pintar. Ya. Oke, untuk materi kepramukaan, kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Orang muda yang suka berkarya. Pak, kalau udah tua gimana, Pak? Maaf, panggilnya Kak ya, sorry. Kak, kalau udah tua gimana? Apakah masih bisa ikut ke pramuka? Bisa dong, karena nanti ada tingkatan-tingkatannya. Yang jelas, pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi diharapkan kalian nanti di kepramukaan memiliki sebuah karya, baik untuk diri sendiri, terutama untuk orang lain. Minimal itu. Sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari kata poromuko, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Cuman melalui beberapa proses yang namanya pramuka itu tidak terus nanti kalau ada sesuatu itu perang beneran, itu enggak. Ini dari asal katanya, harfiah, makna kata. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Itu yang paling penting. Pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Kenapa? Itu yang saat ini sulit sekali ditemukan. Bahkan kadang untuk yang saya alami ya di SMK Negeri 1 Slawi sendiri, misal di SMK 1 Slawi itu ada banyak jurusan. Kalian di AKL, Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang sama sekali tidak mengajar kelas kalian. Misal, kalian lewat depan Bapak Ibu guru, itu cuek, kayaknya nggak lihat, seolah-olah nggak kenal, kayak orang lain. Nah, itu sesuatu yang salah. Itu pembentukan watak yang kurang tepat. Walaupun Bapak Ibu guru tidak ngajar kalian, tapi mereka tetap orang tua kalian di sekolah. Juga pembentukan akhlak yang baik, kaitannya dengan salam, senyum, sapa. Misal di jalan, Anda lihat duluan, sapa duluan, walaupun mungkin Bapak Ibu guru masih bertanya-tanya, ini kelas berapa ya? Kelas 10, 11, 12.
Yang jelas pasti Bapak Ibu guru juga akan ikut menyapa. Enggak terus loh, siapa ya? Enggak gitu. Itu pembentukan watak dan akhlak serta budi pekerti yang luhur yang akan lebih ditekankan di pendidikan kepramukaan. Sejarah Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923, jadi jauh sebelum Indonesia itu merdeka. Yang ditandai dengan didirikannya yang mendirikan Belanda, Nationale Petvintage Organisatie, atau sering disingkat NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan juga oleh Belanda, ada yang namanya Young Indonesia Petvintage Organisatie atau JIPO. Ini kaitannya dengan sejarah. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa googling. Kedua organisasi yang menjadi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu bernama Indonesia National Petvintage Organisatie yang dibuat di Bandung pada tahun 1926. Ini biasanya kaitannya dengan teori-teori kepramukaan. Sering sekali akan jadi soal ketika nanti ada yang namanya OKPP, baik di pretest maupun post-test. Tapi ini adalah pengetahuan umum ya, tidak harus Anda dapatkan, tidak harus kalian dapatkan di sekolah. Tapi sekarang belajar itu sekolah bukan satu-satunya sumber, guru bukan satu-satunya sumber. Manfaatkan teknologi, bukan kalian yang dimanfaatkan oleh teknologi. Ada handphone, ada internet, gunakan dengan bijak. Gunakan dengan baik. Kelahiran Gerakan Pramuka di Indonesia ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Yang pertama, pidato Presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang diwakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka, 9 Maret 1961. Kemudian diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, tanggal 20 Mei, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Jadi berdasarkan Keputusan Presiden nomor 238, Pramuka itu satu-satunya organisasi kepanduan. Jadi tidak ada organisasi kepanduan yang lain. Kak, kalau misal Pramuka di beberapa sekolah itu ada seragamnya yang notabene bukan coklat. Itu termasuk ke dalam Pramuka juga. Jadi kalau misal kita lihat di dunia itu banyak sekali bermacam-macam seragam. Tapi intinya satu, Gerakan Pramuka itu sebuah wadah untuk anak muda untuk membuat sebuah karya yang bermanfaat, untuk belajar terkait dengan keilmuan, juga kaitannya dengan moral dan attitude yang tadi. Kemudian, tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus yang merupakan tonggak bersejarah untuk pendidikan di lingkungan yang ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Ini kaitannya dengan sejarah. Waktu saya sampai 10.15 ya Mbak ya? Iya Pak. Oh iya. Kemudian, ada beberapa tujuan dari Gerakan Pramuka. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai ketika Anda bergelut dengan Pramuka, ketika Anda masuk dalam kegiatan Pramuka, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai ketika kalian itu masuk ke dalam Gerakan Pramuka tersebut. Walaupun kadang untuk kaitannya dengan siswa, terutama kelas 10, ya tidak kelas 10 saja, mungkin zaman kalian di kelas 7, 8, atau 9, di luar pandemi ya, sebelum ini, mungkin kalian menganggap Pramuka itu sesuatu yang kadang kayaknya membosankan, kurang diminati, atau mungkin sesuatu yang mau nggak mau harus berangkat. Nah, yang seperti itu tuh sebenarnya salah. Pramuka itu sebenarnya menyenangkan dengan catatan gitu ya. Kalian jalani dengan senang hati, ikhlas,
walaupun misal capek, ngantuk, dan seterusnya, pasti ada manfaatnya. Pikirkan manfaatnya. Pikirkan efek nanti ke depannya seperti apa. Kalian belajar berorganisasi dan lain-lain. Tujuan yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Tujuannya sangat hebat sekali. Kepribadian yang beriman. Beriman ya, nggak cuma punya agama saja, tapi juga harus punya iman. Bertakwa, berakhlak, terutama akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin. Nah, ini yang paling utama. Disiplin dalam semua hal. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa ini pun hampir hilang di anak-anak muda, terutama di Indonesia. Kalau tidak percaya, coba kalian tanya adik Anda yang notabene SD, atau mungkin kelas 1, 2, 3, 4, atau sampai kelas 6, coba kalian sodori beberapa foto. Kasih Mas. Dia akan lebih kenal dengan artis dibanding dengan tokoh-tokoh pahlawan. Mungkin kalian juga coba lihat di uang, misal, untuk mengetahui apakah saya termasuk orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa atau tidak. Suatu saat kalian mau beli sesuatu, coba dilihat di nominal uang tersebut. Ada foto, ada gambar, di situ ada gambar pahlawan. Saya yakin kalian pasti nggak kenal. Kalau nggak baca namanya siapa, mungkin nggak tahu. Mungkin tidak tahu. Itu yang sudah semakin hilang di anak-anak muda di Indonesia. Menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Padahal ada semboyan, bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sering disingkat atau disilahkan dengan jas merah, dengan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita bisa seperti ini ya karena dulu ada para pahlawan yang memiliki mental baja, berjuang untuk memerdekakan Indonesia, memiliki nilai bangsa yang luar biasa. Nah, kita harus menjaga yang itu, walaupun sekarang sudah mulai hilang. Nah, di sini tujuan yang pertama dari Gerakan Pramuka salah satunya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Oke, next. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Berjiwa Pancasila. Setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Ini sudah sering diterapkan di nilai-nilai sosial di masyarakat. Contoh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda tidak mengganggu ketika ada notabene kegiatan masyarakat. Misal di samping rumah ada yang sedang melaksanakan kegiatan, misal kaitannya ya acara keluarga. Anda sebagai tetangga yang baik itu bisa mengkondisikan. Contoh misal nyalain MP3 atau musik itu tidak terlalu keras dan seterusnya. Parkir di sekolah, misal nanti sudah berangkat, Anda parkir motor, itu pun Anda harus memikirkan nanti kalau saya parkirin di sini kira-kira orang bisa keluar nggak ya gitu loh. Itu kan nilai-nilai sosial yang notabene kecil, cuman kadang sudah mulai dilupakan. Yang penting saya mampu, kemudian saya enak, orang lain terserah, itu salah. Itu salah. Yang penting saya di sini motornya adem dan seterusnya. Perkara orang lain nggak bisa lewat, itu urusan orang lain, itu salah. Itu salah. Itu bertentangan dengan tujuan Gerakan Pramuka. Menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Kemudian, membangun diri sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Terutama diri sendiri dulu. Kalau bangsa dan negara mungkin level Anda belum, level kalian tuh belum. Membangun diri sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Anda ke diri sendiri dan bertanggung jawab. Contoh, ada yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS.
untuk bisa mengikuti, paling tidak Anda harus punya banyak kuota. Apalagi kalau video streaming seperti ini, itu mungkin memang butuh banyak. Nah, kenapa Anda mengikuti? Salah satunya dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, dalam kepribadian Anda, itu Anda termasuk orang yang bertanggung jawab. Kalau Anda tidak bertanggung jawab, yang penting saya sudah diterima di SMK 1 Slawi, MPLS, saya nggak ngikutin. Nanti kalau ditanya, saya nggak punya kuota. Padahal ada. Nah, itu orang yang tidak bertanggung jawab. Mau tidak mau, suka tidak suka, mungkin ada yang mengikuti dengan terpaksa, ada yang notabene mungkin HP-nya cuma dinyalain, kemudian Anda sambil tidur-tiduran, kan saya juga nggak tahu nih. Kalau ada yang seperti itu, berarti itu kurang bertanggung jawab. Tapi masih mending daripada cuma HP-nya ditinggal, Andanya kemana. Kalau bisa tetap diikuti. Karena walaupun saya tidak melihat Anda, Tuhan melihat Anda. Anda harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas diri sendiri juga kepada orang lain, terutama kepada yang membuat kita sebagai makhluk, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memiliki kepedulian terhadap sesama dan sesama hidup dan alam lingkungan. Anda memiliki gerakan pramuka, salah satunya akan membentuk Anda memiliki kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan. Contoh, buang sampah sembarangan itu sudah tidak peduli dengan lingkungan. Kadang makan apa, buang di mana. Notabene kalau satu orang melakukan seperti itu, banyak orang yang seperti itu, nanti kapan waktunya habis dong. Sampah di mana-mana, nggak ada tempat yang bersih. Itu juga salah satu gerakan pramuka, sikap yang akan dibentuk dengan gerakan pramuka, walaupun sikap itu sudah ada dalam diri Anda. Gerakan pramuka hanya akan mengeluarkan atau memperkenalkan potensi yang ada dalam diri Anda. Ini loh, kalian tuh sudah punya seperti ini, sebenarnya ada kayak gini. Di gerakan pramuka tuh kita hanya memperkenalkan lagi, ini loh, kalian udah punya sifat kayak gini, ada sikap yang kayak gini, ada sikap kayak gini, seperti itu. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Ini prinsip dasar dalam gerakan pramuka. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus, setiap manusia itu harus memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konteksnya misal, saya seorang muslim, saya menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Kalau yang non-muslim, silakan menyesuaikan dengan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air. Peduli terhadap bangsa dan tanah air. Kemudian, peduli juga dengan sesama hidup dan alam seisinya, seperti yang tadi. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Peduli terhadap dirinya pribadi. Maksudnya gimana, Kak? Peduli terhadap diri pribadi. Contoh, sekolah masih daring. Karena ada PPKM, karena ada pandemi COVID. Kalau Anda tidak peduli dengan diri Anda pribadi, Anda tidak mengatur jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka Anda akan tertinggal. Berarti Anda tidak peduli dengan diri Anda sendiri. Contoh, main sampai jam 12 malam, jam 1 malam, bangun jam 8. Padahal sesi KBM daring, kegiatan belajar mengajar daring, dimulai misal jam 7. Anda kesiangan, bangun misal jam 8, setengah 9, jam 9 baru mengikuti. Itu berarti contoh Anda tidak peduli terhadap diri Anda sendiri. Sukses dan tidaknya seseorang itu tidak bergantung dengan orang lain, tapi Anda yang akan menentukan. Jadi orang sukses itu pilihan, nggak sukses itu juga pilihan. Sukses sebuah pilihan, tidak sukses pun sebuah pilihan. Anda peduli dengan diri Anda sendiri atau tidak? Anda pengen sukses apa enggak? Kalau iya, berarti Anda harus punya schedule, harus punya jadwal. Dari bangun tidur sampai tidur laginya mau seperti apa. Next, taat kepada kode kehormatan pramuka. Ada beberapa kode kehormatan pramuka, itu detailnya nanti di OKPP. Apa sih? Ini landasan dari prinsip dasar gerakan pramuka. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu harus. Ibadah dan seterusnya, itu harus. Ingat, mati itu tidak menunggu tua, ya. Mati tidak menunggu sakit, mati bisa kapan saja. Hidup di dunia itu sementara, tapi hidup setelah kematian itu selamanya.
Kalau Anda tidak sukses di dunia, Anda masih punya kesempatan sukses di akhirat atau di alam sana. Tapi kalau Anda tidak sukses di alam sana, itu selamanya Anda bakalan nggak sukses, bakalan menderita terus. Itu satu alasan kenapa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ditempatkan di yang pertama pada prinsip dasar gerakan pramuka. Menciptakan pribadi yang memiliki iman dan takwa. Yang kedua, menjadikan pribadi yang memiliki rasa peduli terhadap bangsa dan tanah air, juga untuk sesama teman dan alam. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nggak bisa dia. Ulang lagi nggak bisa karena masalah. Tapi sana kalau lembar, mendekannya kalau lembar. Nggak selesai. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui, nah ini metode yang tadi. Satu, pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Kompetisi yang sehat ya. Kemudian yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Biasanya kaitannya dengan game ini, kegiatan outdoor. Kegiatan di alam terbuka. Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Jadi ketika nanti Anda belajar, kalian belajar, itu nanti ada pendampingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Bukan mereka lebih pintar dan seterusnya, enggak. Mereka tahu lebih dulu saja. Contoh saya misal, saya di sini tidak lebih pintar dari kalian. Suatu saat kalian bisa lebih pintar dari saya. Cuma sekarang saya lebih tahu. Kenapa? Saya lahir duluan. Coba kalau lahirnya bareng. Mungkin saya sama seperti kalian. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi nanti pramuka juga akan memisahkan antara putra dan putri. Walaupun nanti kegiatannya mungkin ada yang bersama gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan beberapa hal, itu nanti satuan terpisah antara putra dan putri. Kaitannya dengan lambang pramuka di Indonesia yaitu tunas kelapa yang dijahitkan di kerah kiri baju pramuka untuk wanita, dan lambang pramuka internasional yang dijahitkan di kerah kanan baju pramuka, itu untuk wanita juga. Bagi pria, tunas kelapa berada di kantong sebelah kiri, sedangkan lambang pramuka internasional dijahitkan pada sebelah kanan kemeja. Emblem lokasi wilayah gerakan pramuka berdasarkan provinsi dijahitkan di lengan kanan baju pramuka. Ini kaitannya dengan seragam. Nanti ada aturan yang akan dipublish oleh sekolah kaitannya dengan peletakan lambang pramuka ya. Mungkin seragam dan seterusnya itu akan diinformasikan oleh siswa. Berdasarkan resolusi konferensi kepanduan sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas. Yang pertama nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini kaitannya dengan nasionalisme. Kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas. Ini yang pertama nasional. Yang kedua internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Jadi pramuka di Indonesia, pramuka di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, atau dimanapun, itu kaitannya juga masing-masing bisa berkomunikasi, ada satu ikatan, karena di 3 sifat atau ciri khas dari pramukaan, menurut konferensi yang dilaksanakan di tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, itu menyebutkan ada hubungan juga relationship antar negara dengan negara, yaitu sifat internasional. Kemudian yang ketiga universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan kependidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Kalau tentara dikirim ke luar negeri itu mungkin sering, tapi kalau pramuka dikirim ke luar negeri itu ada, cuman biasanya tidak terekspos. Jadi seperti mungkin kasus di
pendidikan seperti pertukaran pelajar ya. Tapi kalau di kepramukaan kayaknya jarang terekspos, walaupun itu ada. Jadi kayak mungkin latihan bersama dari pramuka Indonesia dengan pramuka dari luar negeri, itu bareng ngecamp dan seterusnya, itu ada. Cuman sekarang sudah tidak begitu terekspos karena kalah dengan acara-acara yang notabene kurang ya bermanfaat di televisi terutama. Fungsi pramuka yang pertama sebagai wadah kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Kegiatan yang menarik. Kegiatan yang menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan, nggak cuma menyenangkan saja, tapi mengandung pendidikan juga agar bermanfaat. Karena itu permainan harus mempunyai tujuan atau aturan permainan. Jadi bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan saja ya, karena itu lebih tepat disebut kegiatan yang menarik dan mengandung makna atau ada unsur pendidikannya. Kegiatan yang mendidik. Contoh misal kegiatan yang menarik, yang mendidik survival. Suatu saat kalian akan misal kuliah atau kerja. Suatu saat misal gabung sama anak-anak Mapala, mahasiswa pecinta alam. Mereka naik gunung berapa hari. Kalau kalian sudah pernah notabene mengikuti kegiatan kepramukaan, salah satunya ada yang namanya survival, itu di alam terbuka, kalian sudah nggak kaget karena sudah pernah ngalamin, oh di pramuka dulu saya pernah seperti ini, dikenalkan dengan ini jenis tanaman, ini jenis jamur dan seterusnya. Itu kaitannya dengan nanti dengan outdoor. Kemudian yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa kepramukaan bukan lagi permainan, tapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan dan pengabdian. Sering waktu dulu saya sekolah, itu saya sempat bertanya-tanya, baik ketika kegiatan pramuka, saya melihat banyak orang yang notabene asing. Mungkin suatu saat barangkali pandemi ini selesai, kemudian Anda mengikuti kegiatan pramukaan, mungkin ada orang-orang dari luar yang notabene bukan Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Slawi, atau kakak kelas kalian yang 11 atau kelas 12, mungkin dia sudah jadi alumni dan seterusnya, tapi ketika ada kegiatan dia datang. Dia ikut, dia berperan. Nah, itu salah satu bentuk pengabdian bagi orang dewasa, notabene yang sudah tidak sangkatan dengan kalian gitu ya. Jadi, salah satu fungsi gerakan pramuka, salah satu fungsinya, itu untuk orang dewasa, itu ada bentuk untuk pengabdian. Jadi, saya mau adik-adik saya tuh lebih dari saya. Saya mau adik-adik saya tuh kecakapannya lebih dari saya, seperti itu. Kemudian, alat bagi masyarakat dan organisasi. Contoh, beberapa tahun sebelum pandemi, biasanya kalau pas Idul Fitri atau Idul Adha atau Tahun Baru, atau misalnya kegiatan perayaan keagamaan yang lain, biasanya lalu lintas tuh jadi macet. Kadang polisi yang ngatur lalu lintas tuh dibantu dengan anak-anak pramuka, kakak-kakak dari pramuka. Nah, contohnya seperti itu. Itu fungsi sebagai alat bagi masyarakat dan organisasi. Sebenarnya masih banyak ini materi yang bisa saya sampaikan, cuma tinggal kurang lebih 5 menit lagi ya. Kurang 5 menit lagi. Ya, pesan saya sebagai pembina, ketika nanti sudah mulai ada masa orientasi kepramukaan, kemudian sudah mulai kegiatan belajar mengajar walaupun secara daring, atau kegiatan apapun yang ada di SMK Negeri 1 Slawi, ingat, ikuti dengan serius, ikuti dengan rasa tanggung jawab. Jika ada tugas, selesaikan dengan baik. Kalau tidak bisa atau kurang cakap atau tidak memahami materi atau pertanyaan atau tertinggal materi, usahakan cari, tanya teman. Kalau tanya teman sulit, tanya Bapak Ibu guru, atau dalam sisi kepramukaan, tanya kakak kelas kalian, atau misalnya Anda bisa tanya ke pembina. Jadi jangan sampai kalian tuh tertinggal materi, tapi ini saya harus bagaimana, saya mau ngapain, jangan sampai seperti itu. Anda harus punya rasa tanggung jawab. Ingat, yang bisa mengubah diri kalian sendiri, ya kalian sendiri. Kalian mau jadi orang sukses atau tidak, itu terserah kalian sendiri. Makanya,
Hidup itu satu pilihan. Kalian pilih yang terbaik. Dan ingat, di 10 AKL 1 sampai 4, kalau ada yang notabene, Pak, saya sebenarnya nggak memilih di AKL nih, tapi saya udah sampai di AKL, gimana? Ingat, tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Itu pesan saya, ya. Ikuti kegiatannya dengan serius, terutama MPLS ini sampai 3 hari ke depan. Ikuti dengan serius. Kalaupun misal ada yang notabene di tengah jalan lagi vikon habis kuota, Anda juga harus izin dengan kakak kelas yang notabene menghandle atau yang bertanggung jawab di kelompok kalian. Anda harus izin. Kalian harus izin. Nggak boleh terus hilang jejak gitu aja. Lost contact, nggak boleh. Harus ada izinnya. Putus, nanti udah ada kuota lagi, izin seperti itu. Oke, satu sesi. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya tutup di 10.15. Silakan raise hand. Kemudian unmute. Mulai biasakan menggunakan program-program yang notabene mendukung pembelajaran daring ya. Zoom, Microsoft Teams, dan lain-lain. Ini sesuatu yang gampang, bisa dipelajari. Oke, any question? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, insya Allah akan lebih detail nanti di OKPP. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dalam saya menyampaikan materi. Karena terbatasnya waktu juga, kemudian mungkin akan lebih leluasa jika kita sudah bisa bertemu face to face gitu ya. Oke, sekali lagi nama saya Ratna Vika Setia, jangan cari Bu Ratna ya, saya laki-laki, jangan sampai salah tertukar nih. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ratna Vika Setia, Sarjana Komputer, yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan, yang akan izinkan saya membacakan biodata. Maaf Kak, suaranya kurang jelas. Maaf Kak, suaranya kurang jelas Kak. Ya, saya ulangi. Selanjutnya penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan. Izinkan saya membacakan biodata pemateri kedua. Nama, Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir, Surakarta, 11 Januari 1966. Jabatan, Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pesan, apabila kalian merasa bebanmu lebih berat daripada yang lain, karena Allah tahu bahwa kalian lebih kuat daripada yang lainnya. Kepada Ibu Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan, untuk penyampaian materi, waktu dan tempat, kami persilakan.
Biskuit. Assalamualaikum. Bisakah dengar suara Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Mbak, Mas, ini jamnya tata tertib ya, kedisiplinan ya, materi kedisiplinan ya. Ya, oke. Oke, bagaimana Mbak moderator, Mas moderator mau di moderatori apa langsung materi? Silakan. Ya, saya ulangi. Selanjutnya penyampaian materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan. Izinkan saya membacakan biodata pemateri kedua. Nama, Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Surakarta, 11 Januari 1966, jabatan Guru Perguruan dan Kewirausahaan. Pesan, apabila kalian merasa lebih berat daripada yang lain, itu karena Allah tahu bahwa kalian lebih kuat daripada yang lainnya. Kepada Ibu Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Panitia atau Mbak Moderator, bisakah nanti menampilkan slide-nya? Kalau tidak ya nanti Ibu sambil menayangkan slide-nya. Tapi kalau slide tertayang berarti nanti video off ya, tapi ada suaranya. Oke. Ada 20 berapa? Kita sampai pukul berapa ya? 11.15 ya Mbak? Pukul 11 Ibu. Pakai pukul 11 dok? Iya. Iya Ibu. Oh, sampai pukul 11 dok. Oke ya. Berarti ini sudah berjalan 15 menit ya Bu Guru ya. Mohon maaf ya, tadi kan Ibu dari BDB. Ya kita kan pasti ada persiapan atau apa dan lain sebagainya. Oke. Ibu mulai saja dari, ada berapa peserta ya? Ada berapa peserta? Siap berapakah yang hadir ya? Saya lihatnya dari mana ya? Suaranya partisipan. Dengeran nggak suaranya? Maaf, suaranya kayak mana? Ya dengar Bu. Nah itu yang bersuara siapa itu? Kok nggak bisa menampilkan partisipannya ya, Ibu? Open share, oke, slide. Oke, itu pada layarmu ada tayangan buku tata tertib sekolah ya? Iya ya. Iya Bu. Maksudnya nanti kalau kalian itu sudah
bisa hadir di sekolah, kalian nanti mau diundang hadir ke sekolah, akan mendapatkan buku tata tertib sekolah itu. Bukunya kecil seperti ini. Ada buku tata tertib sekolah yang kecil seperti ini ada. Lalu yang berupa buku poin untuk sanksi ada, ya. Nah, nanti kalau Bu Guru menjelaskannya itu hanya poin-poinnya saja, nanti lebih detailnya nanti kalian baca di buku ini ya. Oke. Tadi biodata sudah disampaikan oleh kakak kelasmu. Paling tidak kalian sudah punya gambaran berapa tahun Ibu sudah mengajar di sekolah ini, ya. Sudah lama sekali Ibu. Dengan usiamu saja lama Bu Guru mengajar di sini, ya. Bu Guru sudah sejak tahun 90, berarti ini sudah 31 tahun loh. Bu Guru itu sudah 31 tahun mengajar di sekolah sini. Sementara usiamu baru berapa? 12, 13, berapa? 17. 15, 14 ya. Ya, baru separuhnya kan. Berarti waktu Bu Guru mengajar di sini kamu belum ada apa-apanya. Bahkan orang tuamu saja belum menikah, ya. Nah, bahkan ada mungkin orang tuamu yang jadi muridnya Bu Guru ya. Berarti kamu adalah cucu saya, ya. Cucu guru ya. Nah, cucunya saya. Adakah yang orang tuanya dulu sekolah di sini? Pasti ada ya. Orang tuanya di sini anak saya, anakku saya dua anak. Sekarang sekolah lagi di sini ya. Berarti kan kamu cucu saya ya. Oke, kita akan mulai tadi untuk pengertiannya. Saya tak ke slide ya. Ibu ke slide ya. Kita sampai ke pengertian. Jadi materi yang akan Bu Guru sampaikan nanti berupa ini. Disiplin, pengertian disiplin, sikap disiplin, contoh disiplin, disiplin di sekolah, disiplin di masa pandemi. Oke, Bu Guru akan memberikan pengertian disiplin dulu, setelah itu nanti Bu Guru akan meloncat ke sini, ke disiplin di masa pandemi. Ya, waktunya ya. Pengertian disiplin, ya menurut Kamus Bahasa Indonesia itu apa? Disiplin itu bisa diartikan ketaatan, kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib. Dalam pengertian disiplin ada dua kata kunci, yaitu taat atau patuh dan aturan atau tata tertib. Kesimpulannya, disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat. Karenanya disiplin tidak lepas dari aturan, norma, prosedur, organisasi, kerjasama, hukuman, sanksi, dan lain sebagainya. Ya, oke. Sebelum kita sampai pada tujuan disiplin, di sini Ibu akan mengulangi kembali. Jadi yang kaitannya dengan disiplin itu adalah ada dua kata kunci ya tadi ya, taat dan aturan. Jadi kalau kalian itu mentaati aturan, maka sudah dipastikan mempunyai norma disiplin. Secara normatif kalian itu sudah disiplin. Ya. Nah, lalu kesimpulannya itu karena disiplin itu merupakan sifat. Ya, sehingga karena itu sifat ada yang tidak bisa disiplin. Sifat itu kan karakter dan bawaan. Kalau bawaannya itu tepat waktu, lalu tepat janji, maka dia bisa menerapkan karakter disiplin. Ya. Tapi kalau yang kebiasaannya itu sak karpe dewe, disuruh disiplin itu susah. Ya. Nah, sehingga disiplin itu tidak lepas dari aturan tentang norma, lalu prosedur, organisasi, kerjasama, hukuman, sanksi, dan lain sebagainya. Norma di dalam masyarakat itu ada norma hukum, ada norma susila, ada norma agama. Ya. Norma susila bagaimana? Norma susila itu yang mengatur tentang tata tertibmu di rumah, tata tertibmu di masyarakat. Apakah itu pantas atau tidak? Seperti misalnya memakai celana pendek, lalu dolan-dolan untuk perempuan, kira-kira itu pantas apa enggak? Ya, untuk anak perempuan, di rambutnya di cat merah, kuning, hijau misalnya, padahal dia tidak sedang di panggung, apakah itu pantas? Nah, berarti itu tidak normatif. Maka dikatakan kalau pantas itu normatif, kalau tidak pantas namanya tidak normatif. Ya. Berikutnya, ada prosedurnya. Semuanya itu ada tata caranya, ada aturannya. Makanya tadi Bu Guru menunjukkan tentang buku.
Buku disitulah yang akan mengatur prosedurnya. Buku itu dari mana? Dari juga aturan yang lainnya, dari undang-undang tentang pendidikan. Nah, dari undang-undang pendidikan itu lalu dijabarkan. Lalu setelah dijabarkan, lalu diperinci, lalu dibagikan ke setiap sekolah-sekolah. Sehingga antara sekolah tingkatan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya juga pasti aturannya berbeda. Ya, tapi intinya adalah semuanya itu untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan. Lalu organisasi. Siapa organisasinya? Adalah kita lembaganya adalah sekolah. Ya, kalau itu di pemerintahan ya lembaganya pemerintah. Kalau guru organisasinya siapa? Ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kalian sekolahnya SMK Negeri 1 Slawi. Harus ada kerjasama. Kalau itu ingin menegakkan disiplin di sekolah harus ada kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa. Juga tentu saja adalah masyarakat pada umumnya dan pemangku kepentingan pada umumnya. Karena kalau kita tidak disiplin, akibatnya kita akan menerima hukuman. Hukuman bisa penjara, bisa hukuman denda, bisa hukuman kurungan, atau berupa sanksi. Seperti misalnya, sanksi itu ya dihukum tetapi dalam bentuk ringan. Seperti di sekolah ya, kalau di sekolah itu sanksinya adalah kalau kalian, contohnya tadi ya, kalau kalian rambutnya merah putih, cat merah kuning hijau, nah, tidak boleh masuk sekolah selama rambutnya itu masih kuning hijau, harus dihitamkan kembali. Sanksi, kalian masuk kelas datangnya terlambat, apa? Kalian akan diberikan sanksi, membersihkan halaman dulu atau mengepel dulu. Nah, itu contohnya adalah itu. Oke. Oke, coba mic-nya dimatikan, Mbak. Itu siapa itu yang panggil-panggil Febri? Oke, Mbak, mic-nya dimatikan dulu biar tidak mengganggu yang lainnya. Siapa ya yang panggil-panggil Febri? Oke, tujuan disiplin. Tujuan disiplin diantaranya apa? Perbaikan kebiasaan-kebiasaan. Ya, perbaikan kebiasaan-kebiasaan. Menurut atas dasar prinsip bukan paksaan. Jadi yang pertama adalah perbaikan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan yang bagaimana? Akan Ibu tambahkan di sini. Kebiasaan disiplin di masa sekarang, di masa pandemi ini, yang kalian kemarin tidak biasa mencuci tangan, kita harus setiap hari menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Menurut menerapkan etika batuk dan bersin, ditutupi ya, makanya kita memakai masker. Menjaga jarak minimal 1 meter, maka dikatakan social distancing. Atau yang kita kenal dengan 5M. 5M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas atau interaksi, yaitu keluar rumah atau keluar daerah. Nah, yang terakhir membatasi mobilitas atau interaksi. Jadi kita dibiasakan tidak kemana-mana, kita dibiasakan cukup di rumah saja, ya, namanya di rumah saja, begitu, tidak kemana-mana. Lalu apa tugas dari pemerintah tadi kaitannya dengan kedisiplinan tadi, kaitannya dengan peraturan tadi, ya, kaitannya dengan tujuan, kaitannya dengan pengertian disiplin tadi. Ini ada kerjasama antara penegak hukum ya dengan masyarakat, dengan adanya sekatan-sekatan di jalan. Apakah kalian sudah mengalaminya waktu jalan ke sana, di sana ditutup, jalan ke sini, ditutup. Nah, ini kan bentuk kerjasama antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Kenapa? Kalau masyarakat itu mentaati, mereka tidak akan bergerombol, berduyun-duyun lewat jalan yang ditutup. Mereka akan putar balik lewat atau mencari jalan yang lainnya. Ya, memutar balik, cari jalan lainnya. Agar apa? Agar tidak terjadi penumpukan kerumunan di situ. Nah, itu adalah adanya kerja sama. Ya, kalau nanti mereka tidak patuh, maka akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Yang jelas itu adalah sanksi norma sosial. Kalau dia tidak mentaati peraturan, lalu melanggar, paling tidak secara naluri, ya, secara hati nurani, dia pasti malu.
Kalau diingatkan di jalan raya itu diingatkan orang bahwa dia itu tidak benar. Ya, ini adalah sanksi, hukuman secara psikologis adalah norma. Oke, kita masih melanjutkan di masa pandemi tadi. Ya, kebiasaan untuk menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi kalau pas kita batuk atau bersin ditutup dengan tangan, ya. Nah, sekarang sudah pakai masker sehingga tidak usah menutup dengan tangan, sudah bermasker. Sehingga kalau kita batuk dan bersin tidak muncrat ke orang lain, ya, tidak mengenai pihak lain, tapi mengenai maskernya. Nah, sehingga masker itu maksimal dipakai selama 3 jam, ya. Setelah 3 jam diganti, apalagi masker kain 3 jam ganti, 3 jam ganti, 3 jam ganti, dicuci. Ya, pakai kain kalau di rumah juga tidak apa-apa. Kalau kalian pengen ringan, pakai masker yang standar dari rumah sakit itu, ya, yang standar dari yang bisa kalian beli di toko-toko atau di apotek. Nah, sekarang Bu Guru berbicara di sini tidak prokes, tidak memakai masker, karena apa? Di ruangan ini nggak ada orang, hanya Bu Guru sendiri. Kalau nanti ada orang, ya maskernya Ibu pakai. Kalau tidak, paling tidak Ibu tutup dulu dengan jilbab yang tergelantung di depan. Ibu kira karena kalian itu di rumah pasti juga tidak bermasker, ya, kecuali kalau kalian mendengarkannya dengan teman, ya Ibu berharap kalian harus bermasker, ya. Oke, lalu ini ada menjaga jarak, social distancing, ya. Seperti kemarin, mungkin ada yang datang ke sekolah untuk ini, ya, waktu kemarin ada yang datang ke sekolah untuk daftar langsung, ya. Nah, di situ lalu Bu Guru selalu mengingatkan, ayo jaga jarak, jaga jarak. Kalau mau antri diberi batasan antri, tidak rame-rame. Ayo kamu menghadap Bu Guru yang sebelah sini, kamu sebelah sini, kamu sebelah sini, begitu. Ya, tidak Bu Guru biarkan saja kalian itu bergerombol. Lalu berdesak-desakan. Lalu juga orang tuamu pun juga Ibu atur. Bapak ke sebelah sana, Ibu sebelah sini. Kalau menunggu duduknya di sebelah sana. Ya, tidak ngelesot-ngelesot di depan aula itu, ya. Sehingga seperti menunggu angkutan umum, tidak begitu, ya. Nah, selalu Ibu ingatkan, kita tidak di stasiun, ayo kita tidak di terminal, ayo patuhi prokes. Nah, dan bahkan sebelum kalian itu masuk ke ruangan, pasti diarahkan sama Pak Satpam, ayo cuci tangan dulu. Ya, itu menjaga kebersihan tangan. Jadi itu kebiasaan baru, ya. Kebiasaan baru yang harus kita terapkan, kebiasaan baru yang harus kita jalankan demi semuanya untuk keselamatan kita. Oke, Ibu akan melanjutkan disiplin di sekolah. Ya, karena inilah yang penting, ya. Yang penting disiplin di sekolah. Yang pertama setelah kalian itu di kelas adalah mengerjakan jadwal piket. Jadi kalau nanti jadwal piket itu, kalau kalian kebagian jadwal tidak usah saling menunjuk, ya. Karena sudah di situ pasti sudah tertulis hari Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, dan lain sebagainya, ya. Berikutnya membuang sampah pada tempatnya. Oke, kalau waktu di SMP mungkin kalian belum terbiasa membuang sampah di tempatnya, atau mungkin di rumah biasa membuang sampah sebat jebut, ya. Nah, kalau di sini nanti tidak boleh seperti itu lagi, ya. Kalau mau membuang sampah, cari tempat sampah, ya. Tidak terlambat masuk sekolah. Oke, kalau ini masa offline, tidak terlambat masuk sekolah. Kalau masa online, ya tidak terlambat masuk tim, ya, secara online. Tidak terlambat membaca WA, tidak terlambat mengerjakan tugas dikirim lewat online, ya. Nah, kalau Bu Guru tadi terlambat kenapa? Karena Bu Guru tadi mengisi di jadwal sebelumnya, mengisi di jurusan BDB, sehingga harus pindah channel pun kan memerlukan waktu, ya. Nah, akhirnya terlambat beberapa menit. Sementara tadi di BDB awalnya sudah terlambat 7 menit. Ya, akhirnya menjadi terlambat, semuanya menjadi terlambat. Nah, itulah kalau tadi kita satu tidak disiplin akan menyebabkan keterlambatan yang lainnya, ya. Oke. Kalau nanti sudah kita masuk kelas, ya, kalau terlambat, ya minta izin, bolehkah saya masuk? Kalau mau keluar, ya izin, bolehkah saya keluar untuk beli jajan atau mungkin untuk ke belakang. Biasanya kalau kalian izin keluar itu ingin ke belakang, ya. Nah, ini mengumpulkan tugas
guru tepat waktu. Nah, kalau untuk mengumpulkan tugas karena semuanya serba online, kamu bisa mengirimkan lewat WA, dikirim lewat WA, ya, dikirim lewat tim, ya, sehingga tidak usah perlu datang ke sekolah. Mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya. Nah, oke. Meskipun kita masih online, suatu hari kalian harus datang ke sekolah. Maka harus normatif dalam bersolek, berdandan sesuai aturan dari sekolah, ya. Iya, Bu. Nah, ini. Ya, oke. Gimana, Mbak? Tertib menjaga penampilan. Sampai jam 11 kah? Masih 20 menit ya? Iya, Halo. Bu. Ya? Ya. Jam 11, Ibu. Ya, 30 menit, 20 menit lagi ya. Ya, nanti diingatkan Ibu. Nah, soalnya kalau sudah cerita nanti tidak bisa dirim. Ya, oke. Tertib menjaga penampilan. Oke, ini yang perlu diperhatikan itu anak-anak. Ya, kalian sudah lama tidak datang ke sekolah. Nanti kalau datang ke sekolah diperhatikan penampilanmu ya. Kuku jari dipotong pendek, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kemarin waktu kalian mendaftar masih banyak ibu perhatikan kuku jarimu itu panjang-panjang. Nah, ibu tidak akan bisa memberikan sanksi saat itu. Kenapa? Karena kalian masih calon siswa, belum jadi siswa. Kalau nanti kalian sudah jadi siswa, ya tahu ada anak berkuku panjang, langsung ibu potong kukunya itu. Ya, bukan jarinya ya, tapi kukunya. Ya, kuku jari. Ya. Terus berikutnya, perhatian ini untuk anak perempuan. Kuku jarimu tidak boleh dicat. Ya, kemarin Ibu lihat juga ada yang dicat. Tidak hanya putih, tapi dicat biru, ada yang dicat dengan warna ungu, hijau, begitu. Padahal kamu kan tidak dalam kondisi mau manggung ya, kamu mau berangkat ke sekolah, maka harus dibersihkan, dirapikan, kembali lagi pada semula. Lalu rambut ditata rapi. Rambut tidak boleh dicat, rambutnya dijungkati ya, anak laki-laki itu. Beberapa kali saya itu mentertibkan anak-anak yang tidak pernah datang ke sekolah, sekali datang ke sekolah rambutnya acak-acakan. Nah, nanti kalau ibu mengetahui seperti itu, jangan disalahkan ya, kalau nanti ibu guru langsung menggunting rambutmu itu, langsung ibu rapikan pendek, jadi rambutmu itu maaf, tidak. Bu. Ya. Ya, Mbak, gimana? Halo. Dijungkati itu apa ya, Bu? Ujung kaki nanti, Mbak. Oh, disisir. sisir rambut. Disisir. Dijungkati itu disisir, Mbak. Disisir. Oh iya, Bu, makasih. Ya. Disisir ya. Kan ada untuk merapikan rambut itu namanya apa? Toh sisir kan? Iya ya, sisir toh. Nah, itu disisir, dirapikan. Ya, terus rambutnya harus dipotong di atas kerah ya. Jadi rambut itu jangan sampai menempel di kerah. Kalau yang di belakang, kalau untuk anak laki-laki itu. Terus harus di atas telinga. Terus juga panjang rambut di depan itu tidak melebihi alis. Apalagi sampai menutup mata. Ya, itu kan sudah gondrong itu namanya. Ya. Kalau untuk anak perempuan, rambutnya meskipun itu berjilbab, ya tetap harus disisir. Apakah dikepang, apakah dikuncir, ya. Tidak langsung digerai begitu saja harus dimasuki jilbab, ya. Jilbabnya juga harus sesuai dengan norma. Tidak boleh berbahan dari kaos, berbahannya adalah bahan kain. Segi 4, ya, harus bisa menutupi dada. Terus di belakang itu jangan terlalu panjang, nah, harus sampai di pinggang saja. Yang normatif, ya, namanya tadi adalah normatif, ya. Ya. Nah, nanti akan uraian lebih jauh lagi, akan diuraikan lebih jauh lagi nanti di dalam buku tata tertib itu ada. Ya, tapi ini Ibu berikan poin-poinnya karena kebanyakan mereka itu setelah lama tidak sekolah, datang ke sekolah dengan penampilan seperti ini. Kukunya panjang, rambutnya gondrong, bahkan baik perempuan maupun laki-laki dicat rambutnya, ada dicat merah, dicat agak
agak pink, dicat agak apa ya, pirang. Nah, kebanyakan dicat pirang ya. Jadi rambutnya kebetulan itu anak perempuan, rambutnya kebetulan panjang, ditutupi jilbab, kena angin jilbabnya. Ibu lihat, loh kok rambutnya pirang. Akhirnya ibu panggil, Mbak, Mas, Mbak sini. Kalian kan tidak sedang manggung, kalian tidak sedang syuting ya, ini datang ke sekolah, sehingga rambutmu silahkan kembalikan menjadi hitam kembali. Setelah hitam boleh datang ke sekolah. Nah, seperti kemarin waktu pendaftaran siswa baru kan ada anak perempuan yang seperti itu. Akhirnya Bu Guru suruh pulang dulu. Nanti kalau mau dilayani, ya rambutnya dikembalikan menjadi hitam. Bu Guru sampaikan seperti itu. Nah, terus anaknya itu pulang, akhirnya pulang ya. Nah, tidak penting lagi ya, nanti kaitannya adalah dengan seragam sekolah. Ya, untuk seragam sekolah, untuk hari Senin dan Selasa OSIS, hari Rabunya adalah eksekutif, batik hari Kamis, untuk pramuka hari Jumat. Gambar-gambarnya nanti bisa kalian lihat di dalam buku kecil yang Guru tunjukkan tadi. Itu sudah ada gambarnya. Terus berikutnya juga harus memakai atribut sekolah lengkap. Dari mulai badge, pangkat, nama, ya. Dan jangan lupa perlengkapannya adalah ikat pinggang. Ikat pinggangnya berlogo SMK, bukan ikat pinggangnya yang memakai kendit yang gede-gede itu ya. Ya tidak, yang normatif seperti tadi yang Bu Guru sampaikan. Bahwa disiplin itu harus ada kerjasama, ya contohnya ini harus ada kerjasama, ya dengan pihak sekolah, ya. Oke, tadi yang seragam ya, memakai seragam sekolah kita lanjutkan dulu, ya. Lalu jangan lupa kaos kaki semuanya berwarna putih. Kecuali pada hari Jumat, kalau kalian itu memakai pramuka, kaos kakinya berwarna hitam. Ya. Nah, dan jangan lupa kaos kakinya itu juga kaos kaki yang normatif, yang minimal 7 cm di atas mata kaki. Ya, jangan 1 cm atau bahkan diinjak, malahan tidak kelihatan kaos kakinya. Kalau kalian itu sesuai dengan norma, memakai kaos kaki sesuai dengan norma, itu akan lebih baik dan lebih bagus. Nah, kan kalian akan kelihatan lebih gagah juga. Nah, kalau berpakaian pramuka ya memakai hasduk. Untuk perempuan ya akan lebih tertib, lebih lebih gagah. Untuk laki-laki juga sama, akan lebih ganteng ya. Kalau untuk perempuan akan lebih cantik ya. Jadi pakailah sesuai dengan norma yang sudah diterapkan atau yang sudah ditetapkan. Nah, itu kaitannya adalah dengan memakai seragam sekolah. Ibu kira nggak ada masalah ya untuk memakai seragam ya, karena ini berpakaian itu juga kalau sesuai dengan aturan itu termasuk adalah disiplin. Jadi disiplin dalam berpakaian. Disiplin itu tidak hanya waktu, termasuk disiplin dalam berpenampilan tadi. Ya, terus berikutnya disiplin di sekolah pada umumnya mengerjakan jadwal piket kalau nanti offline, ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini kalau offline tadi ya, mengumpulkan tugas yang diberikan pada guru tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Lah memang anak sekolah itu tugasnya adalah mengerjakan tugas-tugas dari guru, sehingga nggak boleh ingkar. Kalau disuruh karena kita masih online, disuruh mengirimkan lewat WA, ya kirimkan lewat WA, dikirimkan lewat tim, ya dikirimkan lewat tim, cepet-cepet ya. Kalau misalnya kesulitan kaitannya dengan kuota atau kaitannya dengan sinyal, kalian bisa konfirmasi. Lewat tim nggak bisa masuk, ya bilang di WA, Bu Guru belum bisa mengirimkan tugas karena sinyalnya lemot. Ya seperti ini Bu Guru ini mengadakan Vicon juga dari sekolah. Kalau di rumah, khawatirnya sinyalnya jelek, nanti nggak bisa menampilkan dengan baik. Kalau di sekolah kan fasilitasnya ada, nah sehingga bisa dengan lengkap dan bisa dengan jelas kita menyampaikannya. Kalau nggak bisa, bisa nanti minta bantuan teknisi-teknisi yang di sekolah itu juga banyak yang hadir.
Oke, itu ya. Nah, sekarang Ibu melanjutkan disiplin yang lainnya. Disiplin di jalan raya. Nah, sebelum kalian itu sampai di sekolah, pasti kan melakukan perjalanan. Bagaimana kalau melakukan perjalanan? Ya, kalian berjalan ambil di sebelah kiri. Baik jalan kaki, baik membawa kendaraan sendiri, ya harus di sebelah kiri. Tidak boleh menentang arus. Katakanlah kalau itu satu jurusan, satu arus ya, tidak dua arus maksudnya, tidak dua jalan kiri kanan, hanya satu arah misalnya. Kalian nggak boleh menerjang. Harusnya arahnya harus hanya ke utara saja, tapi kalian nekat melintas menentang arus ke selatan. Nah, itu namanya tidak disiplin. Tidak disiplin nanti akan membahayakan. Membahayakan siapa? Bukan hanya diri kalian sendiri, pasti orang lain juga akan bahaya. Karena kalian menentang arus yang dari arah sana arusnya deras, ya kamu nanti ke tenggor, ya. Ketubruk ya, nah akhirnya nanti yang nubruk juga celaka, kamu sendiri juga celaka. Disiplin yang lainnya adalah bersikap, ya. Kalian kalau berkendaraan ya harus punya SIM, punya STNK. Kalau belum punya SIM dan punya STNK, paling tidak atributnya lengkap, berhelm, ya berjaket, ya sehingga tidak mencurigakan pihak polisi, ya pihak kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memberikan hukuman. Nah, kalau kalian sebagai anak sekolah pastinya harus membawa kartu identitas, yaitu OSIS, ya. Kalau nanti kalian sudah punya KTP, ya KTP-nya dibawa. Berikutnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau tidak boleh parkir di situ, ya paling tidak kalian itu tahu tanda parkir, tanda berhenti, tanda larangan berhenti, ya. Kalau ada tulisan P di silang berarti kamu nggak boleh parkir di situ, ya. Kalau P-nya tidak ada silangnya, berarti memang tempat parkir di situ. Lalu gambar strip merah verboten, ya forbidden itu nggak boleh kamu jalan di situ. Stop itu namanya. Tidak usah ada tulisan stop, itu namanya sudah stop. Kamu nggak boleh melintas ke situ. Nah, ini biasanya ini yang tidak diperhatikan. Menyalakan sen dengan tepat. Kalian sen itu rating ya, rating. Ratingnya sebelah kiri, ternyata kamu beloknya sebelah kanan. Ya akhirnya orang yang di belakangmu atau orang yang di depanmu dia akan menjadi celaka karena bingung. Lho ki piye to ki mau? Wong sene kiri kok menggo ing kanan. Nah, akhirnya seperti itu, ya. Itu juga seperti itu juga perlu diperhatikan karena apa? Untuk keselamatan bersama, tidak hanya keselamatan buat dari kalian sendiri. Nah, oke. Disiplin di rumah. Nah, disiplin di rumah pun juga perlu ya. Kita di rumah itu juga perlu berdisiplin. Karena kita warga rumah ya membantu orang tua di rumah itu juga namanya kedisiplinan. Karena kita kalau mentaati peraturan-peraturan yang ada di rumah itu namanya juga menjunjung kedisiplinan, ya. Belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Merapikan kamar tidur setelah bangun tidur, merapikan buku setelah belajar, tidur dan bangun tepat waktu. Nah, biasanya ini, setelah belajar, buku klemprak ngalor ngidul. Akhirnya begitu giliran kita mau ke sekolah, buku itu kita bawa, ternyata keselempit ke sana kemari. Ya, atau ini, bangun tidur. Begitu bangun tidur langsung kalian mencolot saja. Ya, begitu bangun tidur rapikan dulu spraynya, bantalnya, terus selimutnya dilipat dulu. Nah, setelah rapi barulah kalian tinggalkan tempat tidur. Ini termasuk penerapan disiplin, ya. Nah, tadi sikap disiplin, ya. Sikap disiplin itu akan diikuti dengan kesopanan dan kesantunan. Nah, sikap disiplin yang diterapkan pada setiap siswa dalam proses belajar mengajar menjaga agar setiap siswa dapat bersikap baik, positif dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nah, dalam bersikap disiplin ini pasti diikuti dengan kesopanan dan kesantunan.
Yang dikatakan sopan itu bagaimana? Sopan itu ditunjukkan dengan perilaku. Contohnya, kalau di sekolah kamu bertemu dengan warga sekolah dengan tersenyum. Lah santunnya dengan gimana? Dengan mengucapkan salam. Kalau santun diungkapkan gimana? Ya, kalau kita itu mengucapkan salam, pasti juga dengan tersenyum toh. Masa mengucapkan salam merengut? Nggak mungkin. Ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Atau mohon maaf ya Pak, maaf ya Bu. Kan pasti dengan senyuman, nggak mungkin maaf Pak, maaf Bu, kan tidak gitu. Ya, wong namanya saja maaf, mosok kata-katanya keras kasar, ya. Permisi, ya pasti juga kan kamu kata-katanya begitu tahu orang permisi, nggak begitu kan? Permisi, lah pasti dengan senyuman. Ya, karena kalau senyuman, tertawaan bisa meningkatkan imun kita. Kalau apalagi kalau kalian tertawanya bisa berderai-derai, ya itu akan melenturkan urat-urat kita. Kalau urat kita itu lentur, maka peredaran darah lancar. Kalau peredaran darah lancar, kita tidak pusing, akhirnya juga semangat, gembira, berarti kita sehat. Nah, itu sikap disiplin. Oke, apa sih tujuan disiplin? Nah, kenapa kok ada disiplin ya? Kenapa ngomong kok disiplin ini ya? Nah, tujuan disiplinnya itu satu diantaranya adalah perbaikan kebiasaan-kebiasaan. Terus menurut atas dasar prinsip bukan paksaan. Jadi kalian itu seperti tadi Bu Guru sampaikan, kukunya harus dipotong pendek ya. Nah, kalian mau memotong kuku bukan karena dipaksa Bu Guru, tapi karena prinsip. Memang saya harus berangkat sekolah harus dalam keadaan rapi. Ya, saya memakai seragam juga bajunya dimasukkan, harus memakai badge, harus memakai tanda pengenal, harus memakai simbol, harus memakai pangkat. Kelas 1 ya pangkatnya kelas 1, kelas 2 ya pangkatnya kelas 2, kelas 3 ya pangkatnya kelas 3. Nah, jadi bukan karena paksaan. Memakai sepatu pengen nganggo sepatu abang apa kuning, boleh kamu pakai sepatu merah, hijau, kuning, lorek-lorek ya. Tapi nanti kalau ada kegiatan bebas, seperti misalnya ada ekstrakurikuler, basket, sepak bola, atau voli, badminton, kalau boleh memakai sepatu bebas silahkan memakai bebas, boleh memakai kaos kaki bebas silahkan memakai kaos bebas, karena itu namanya ekstra. Ekstra kan berarti di luar ya, di luar itu. Kalau kegiatan intra harus sesuai dengan peraturan. Nah, jadi itu karena prinsip, bukan karena dipaksa. Nanti kalau ini kan paksaannya Bu Guru harus begini, bukan begitu ya. Tapi itu karena prinsip sudah memberikan aturan. Oke, Ibu ulangi lagi yang tadi, merupakan perbaikan kebiasaan. Lah inilah di masa pandemi yang kita tidak pernah memakai masker. Dimanapun kita mau masuk sebuah ruangan, sebuah kantor, ya kita pasti mencari tempat untuk cuci tangan. Nah, kalau tidak, kita kemana-mana membawa hand sanitizer. Begitu kita mau berhubungan dengan orang, hand sanitizer-nya kita keluarkan. Begitu kita mau mengambil sesuatu, hand sanitizer. Atau begitu kita meletakkan sesuatu, hand sanitizer kita pakai. Ya, kalau dulu kita nggak akan memikir seperti itu, bahkan mungkin tangannya habis pegang apa, lalu pegang makanan dimakan dap-dap, ya pegang apa, ngucek-ngucek mata, ya biasa saja, santai-santai aja. Kalau sekarang tidak seperti itu. Kita mau ganti pegang apa, cuci tangan. Mau ganti pegang apa, cuci tangan. Apalagi sampai menyentuh wajah, menyentuh mata, harus cuci tangan terlebih dahulu dengan disinfektan, ya. Itu kebiasaan baru yang wajib kita lakukan di masa pandemi. Ya, oke. Suara siapa itu? Silahkan ditutup dulu mic-nya Mbak, karena nanti tidak mendengarkan yang keseluruhannya. Oke. Ini ya. Nah, oke. Ini tujuan disiplin diantaranya itu menit, Ibu Kira tambahi dengan
Ini ya informasi-informasi yang umum saja. Ibu berharap setelah nanti kalian mendengarkan, meskipun hanya beberapa menit, setelah kalian mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa menindaklanjuti, ya, tanpa adanya paksaan, ya, karena kalian harus berpikirnya adalah karena itu adalah prinsip, ya, bukan karena sebuah paksaan. Lalu tinggalkan kebiasaan lama, kembali ke kebiasaan baru dengan 5M. Apa tadi 5M? Memakai masker, ya. Jadi nanti kalau kalian keluar masker. Ya, kalau kalian keluar dari rumah jangan lupa ya maskernya dipakai. Ini nanti kalau Bu Guru sudah selesai vikon, sudah Bu Guru selesai bicara, nanti Bu Guru juga maskernya tak pakai. Ini tak pakai tapi di sini. Nih, saya tak lingkarkan dulu di sini ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti Bu Guru putar terus tak pakai nanti maskernya. Ya, boleh. Maskernya jangan lupa saling ganti-ganti ya, minimal adalah 3 jam. Kalau masker kain, kalau masker yang higienis itu yang dari apotek ya kalian bisa lihat sendirilah kira-kira sudah kotor apa belum ya. Kalau tidak ya tidak usah melihat jam, kalau memang sekiranya perlu diganti ya harus kita ganti ya. Nah, berikutnya mencuci tangan. Sudah memakai masker ya, kita cuci tangan. Jangan lupa. Tadi Bu Guru sudah sampaikan, selalu membawa hand sanitizer. Jangan lupa sebelum menyentuh apa-apa harus cuci tangan. Ini nanti kalau Bu Guru sudah selesai mengerjakan, laptop saya tutup ya. Saya kembalikan ke semulanya, Ibu kembalikan kepada awalnya, lalu nanti Bu Guru cuci tangan terlebih. Mau moving lagi, kita cuci tangan. Ya, itu kebiasaan baru yang harus kita disiplinkan, harus kita taati, harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Lalu adalah menjaga jarak. Ya, biasakan jangan lagi bergerombol-gerombol. Nanti kalau ketemu temannya kalian boleh ketemu, tetapi diberi jarak 1 meter, minimal 1 meter. Kalau kalian mau cerita, mau omong, nggak apa-apa, tapi dari jauh. Ya, bukan berarti dari jauh beberapa puluh kilometer. Teriak-teriak ya. Kan kita ngomongnya pakai masker ya, minimal 1 meter ya. Oke, berikutnya adalah menghindari tadi setelah menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi kalau di sana misalnya di kampungmu itu ada orang jatuh lalu semuanya pengen melihat lalu bergerombol-gerombol di situ, kamu sebaiknya menghindari. Jangan ikut masuk ke situ karena nanti berbahaya, di situ banyak orang menguap, apalagi ada yang tidak bermasker, mereka nanti akan menyebarkan virus dari pernafasannya. Berikutnya, menjaga mobilitas, membatasi mobilitas. Jadi kalau tidak ada kaitannya datang ke sekolah, ya kamu nggak usah wira-wiri kemana-mana, cukup di rumah saja, apalagi sekarang baru masa MPLS, agar kalian nanti terjaga kesehatannya, nanti kalau ada undangan masuk sekolah, kalian bisa datang semuanya. Oke, demikian kami kira cukup ya. Ini sudah jam 11 karena nanti akan dilanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini. Ya, oke, Ibu izin live ya. Ibu izin live ya. Iya. Baik. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ratna Vika Setia, Sarjana Komputer, dan terima kasih kepada Ibu Tri Rindarmani, Sarjana Pendidikan. Terima kasih pula kepada adik-adik kelas 10 yang telah berkenan hadir pada acara ini. Saya Enan Panini selaku moderator, memohon maaf atas kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Silakan bisa meninggalkan rapat sekarang. Kamera
Kameranya nyala. Ya, dari masuk balik. Silakan